Halo, selamat malam. Saya Kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu dosen. Perkenalan, nama saya Rahmat Hidayat, NIM 020524934459 dari Fakultas Manajemen UT Kendari. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi berjudul Peran Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI dan nilai Pancasila, yang akan saya sampaikan pada beberapa slide. Yang pertama, latar belakang BPUPKI. Sebagai pengantar, kita perlu memahami konteks sejarahnya. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 29 April 1945. Lembaga ini beranggotakan 62 tokoh bangsa dari berbagai daerah dan latar belakang, serta tujuannya adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, terutama dalam merumuskan dasar negara. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Andes Rajiman Wedyodiningrat. Melalui badan inilah para tokoh Indonesia mulai menyusun arah dan dasar bagi negara yang akan merdeka. Lanjut, pada sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tema besar yang dibahas saat itu adalah dasar bagi negara Indonesia merdeka. Dalam sidang ini, 3 tokoh utama tampil menyampaikan gagasan mereka, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Yamin menjadi pembicara pertama pada 29 Mei 1945. Disinilah gagasan-gagasannya tentang negara Indonesia untuk pertama kalinya disampaikan secara terbuka dan sistematis, dan dilanjutkan oleh Supomo dan Soekarno pada 1 Juni 1945. Sebelum itu, kita harus mengenal dulu profil dari Bapak Muhammad Yamin. Bapak Muhammad Yamin adalah lahir di Talawi, Sawah Lunto, 23 Agustus 1903. Beliau menempuh pendidikan hukum di Reich School Batavia dan dikenal sebagai sastrawan, sejarawan, ahli hukum, serta politisi. Yamin termasuk tokoh yang sangat aktif dalam pergerakan nasional. Ia dikenal sebagai perintis lahirnya Sumpah Pemuda, kemudian berperan besar dalam perumusan dasar negara. Karena kontribusinya yang luar biasa, beliau dijuluki sebagai perintis kemerdekaan dan perumus awal Pancasila. Gagasan dasar versi Yamin atau Muhammad Yamin adalah 5 pri. 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Dalam pidatonya di sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 atau pri tersebut sebagai dasar asas negara. Menariknya, Muhammad Yamin juga menyerahkan naskah tertulis yang berisi rancangan dasar negara kepada ketua sidang, sebuah langkah yang belum dilakukan oleh tokoh lain saat itu. Selanjutnya, makna gagasan Yamin adalah untuk bukan hanya sekedar prinsip, tapi mencerminkan visi besar tentang masa depan bangsa. Beliau menekankan pentingnya persatuan nasional, serta setelah ratusan tahun penjajahan, ia juga menempatkan kemanusiaan dan ketuhanan serta kesejahteraan sosial sebagai nilai utama dalam kehidupan bernegara.
Dengan kata lain, gagasan Yamin menjadi cikal bakal rumusan Pancasila yang kemudian diperdalam dan disempurnakan oleh tokoh-tokoh lain seperti Soekarno. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin adalah perikemanusiaan dari Muhammad Yamin adalah perikebangsaan dicerminkan dengan persatuan Indonesia. Perikemanusiaan menjadi dasar bagi kemanusiaan yang adil dan beradab. Periketuhanan sejalan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Perikerakyatan sama maknanya dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan kesejahteraan rakyat menggambarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sini terlihat bahwa Muhammad Yamin memiliki pemikiran visioner yang sangat dekat dengan semangat Pancasila. Selanjutnya, kontribusi Muhammad Yamin adalah selain menggagas dasar negara, Muhammad Yamin juga berperan dalam perumusan Undang-Undang 1945. Beliau menjadi tokoh pertama yang secara sistematis menyampaikan konsep dasar negara Indonesia Merdeka. Bahkan, Yamin juga mengusulkan nama Republik Indonesia. Dengan kemampuannya sebagai sastrawan dan orator, ia mampu menginspirasi semangat nasionalisme di kalangan anggota BPUPKI. Jadi kontribusinya bukan hanya pada gagasan, tapi pada semangat perjuangan menuju kemerdekaan. Refleksi pribadi, pelajaran dari Muhammad Yamin yaitu cintai tanah air, harus disertai ilmu dan keberanian berpendapat. Perbedaan ide adalah kekuatan untuk membangun bangsa, dan relevansi bagi generasi muda adalah meneladani semangat nasionalisme dalam persatuan. Untuk penutup, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Sekian dari saya, Rahmat Hidayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.